belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya ada belajar lagi. Benar? Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini semua masuk atau ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk. Siapa? Siapa? Kenapa? Kenapa dia masuk? Sakit bu. Oh lagi sakit. Dari mulai hari juga bu. Oh kenapa? Ya. Maulid. Nggak sakit jantanya bu. Oh sakit tadi izin. Oke. Sebelum kita, iya peserta jenguk. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dicek dulu kiri kanannya ada sampah atau tidak. Ada bu. Ada. Silakan dibuang dulu sampahnya ya. Buang, air dibuang. Air dibuang. Oke, jadi di sini kita akan membahas terkait kronologis sejarah kelahiran Pancasila. Jadi tujuan kita mempelajarinya itu untuk mengetahui bagaimana sih kronologis sejarah kelahiran Pancasila, kemudian bagaimana perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian bagaimana bentuk implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian sistem penilaian yang akan ibu terapkan pada pembelajaran itu yaitu bagaimana kalian mampu bekerja sama dalam kelompok, kemudian bagaimana kekompakan kalian, kemudian bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mungkin hanya itu yang akan ibu nilai pada pembelajaran kita pada hari ini. Langsung kita mulai belajar. Ada yang tahu nggak nih apa itu Pancasila? Nggak tahu. Ya, negara itu. Iya betul. Pancasila itu merupakan dasar negara. Terus tanya lagi nih. Kira-kira dari Pancasila itu sebutkan contoh implementasi nilai Pancasila di sila kedua. Ayo, apa itu sila kedua? Apa bunyinya apa? Jadi contoh pengimplementasian kemanusiaan yang ada berada itu kayak gimana? Memakai setiap bagian yang ada. Iya, seperti kita lagu kebangsaan seperti Garuda Pancasila karena sekarang kita Garuda Pancasila sebagai lebih merasa nasional kita akan pilih kata mungkin ini para pahlawan. Silakan berdiri semuanya. Berdiri. Ayo. Kita ini kalian tahu? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sebelum mulai pembelajaran, supaya lebih rileks, lebih semangat, ibu akan mengadakan sebuah games. Jadi peraturannya ikuti apa yang ibu katakan. Misalnya ibu bilang bebek, kalian bilang bebek. Ibu bilang sapi, kalian bilang sapi. Ibu bilang kadal, ibu bilang kadal. Oke? Ya. Sapi.
Baik, kita sudah menyaksikan secara kronologis bagaimana sejarah kelahiran Pancasila. Nah, Ibu ingin bertanya, dari video yang sudah ditampilkan, apa saja nih yang dapat kalian tangkap atau kalian simpulkan atau kalian dapati? Saya dulu. Oke, silakan. Sedikit yang saya tangkap mengenai video yang sudah berburu tampilkan, yaitu ada beberapa peninggalan sejarah yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, betul. Itu namanya kita sebut Cengko. Cengko ada lagi yang menjawab? Ya, silakan. Ternyata dari video yang baru saja Ibu tampilkan itu, saya berkesimpulan bahwa Pancasila ini ternyata sejarahnya sangat panjang dulu dan begitu ribet. Itu saja betul. Oke, baik juga. Dari zaman yang salah ya, mungkin kita mau untuk mencoba untuk berani berbicara. Ya, baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan hasil dari video yang sudah ditampilkan terkait bagaimana kronologis kelahiran Pancasila, mulai dari sejarah awal, ditandai dengan adanya alat-alat keagamaan seperti gong, neraca, buku. Itu sudah mengandung nilai-nilai ketuhanan atau keagamaan. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Kerajaan Nusantara, ditandai dengan adanya lukisan-lukisan yang ada di Goa, yang ada di Sulawesi Selatan. Itu juga mengandung nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga pada masa penjajahan. Pada masa ini Indonesia itu dijajah dengan sangat-sangat keras oleh bangsa luar seperti Belanda atau Jepang. Tapi untuk mempertahankan itu para pahlawan kita dengan kuat tenaga mempertahankan nilai persatuan dan juga kemanusiaan dalam Indonesia. Baik, setelah yang tadi Ibu jelaskan, di sini Ibu akan membagi 3 kelompok dan nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan judul materi dari Ibu, kemudian didiskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian dipresentasikan. Oke, silakan. Boleh bagi dulu kelompoknya teman-teman. Oke, karena kelompoknya sudah terbentuk, saya persilakan ke kelompoknya maju dulu satu persatu. Ayo, ayo maju dulu, ayo maju. Ayo Mbak, maju. Oke, ayo siapa lagi? Ayo, silakan maju. Ayo maju dulu bertiga. Baik, Mbak. Oke, berarti banyak berarti mendapatkan materi proses perumusan Pancasila. Oke, silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan dulu Mbak. Ya silakan. Ya, silakan. Nah, siapa yang menang? Ya. Berarti banyak akan menganalisis nilai-nilai dalam Pancasila dan bagaimana cara untuk implementasikannya. Sudah monggo disebutkan dengan teman kelas dengan teman kelompoknya. Oke, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan kita mulai dengan kelompok pertama akan menjelaskan terkait bagaimana proses perumusan Pancasila. Silakan Pak, dibawa kelompoknya ke depan. Jangan lupa berdiri. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi perumusan Pancasila sebagai dasar negara di sini akan berbagi dari nomor 1. Sekian dari kita, terima kasih. Terakhir untuk mempresentasikan hasil dari presentasinya. Ayo Mbak. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait dengan rumusan Pancasila dan cara mengimplementasikannya di masyarakat. Nah, kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi yang mengenai materi masing-masing. Ibu apresiasi sudah cukup menguasai materi yang sudah didiskusikan. Kemudian selanjutnya Ibu ingin memberikan sedikit simpulan atau refleksi dari pelajaran kita hari ini ya. Mulai dari perumusan, mulai dengan pembentukan BPUPKI yaitu Badan Pembinaan Usaha-Usaha Kemerdekaan yang beranggotakan 62 orang yang
untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk kita di suatu saat nanti. Oke anak-anak? Ya mungkin teman selanjutnya kita akan mempelajari terkait keberagaman yang ada dalam masyarakat. Oke? Jadi saya mengimbau kepada teman-teman atau adik-adik untuk sebelum kita mulai pertemuan di minggu selanjutnya, mau di setting dulu apa itu keberagaman, contoh keberagaman, biar kita lebih enak dan nyambung gitu ya. Oke. Terakhir, ibu ingin memberikan kuis kepada siapa? Siapapun yang bisa menjawab akan ibu kasih hadiah. Pertanyaannya, apa saja bentuk pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung dalam Mutiara Pancasila yang kedua? Apa ya? Saya Apa juga. Butir? Dia silakan. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Ya, bagaimana Nah. pengimplementasiannya? Nah, bagaimana di dalam negara kita ini Indonesia bahwa harus ada keadilan juga, keadilan dan kemanusiaan yang beradab. Tidak boleh ada lagi penjajahan-penjajahan di dalam negeri. Seperti banyak berita yang saya lihat di TV ketika bapak saya nonton berita Bunda. Oke, cukup baik ya. Kemudian contoh bentuk keadilan yang bisa kita dapati dalam lingkungan kelas ini seperti apa? Nak? Saya Iya, silakan. kalau misalkan kita ada perjanjian waktu terlambat, kalau buru-buru terlambat, berarti buru-buru nggak usah masuk, biar adil. Itu apa namanya, Bang? Enggak itu. Kan keadilan, udah kan kita udah ada kesepakatan. Berarti kalau Ya. kita telat kan buru-buru nggak kasih masuk. Ya, masuk. Jadi mungkin hanya itu hasil dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bersemangat berpartisipasi penuh dalam kelas pembelajaran. Ibu tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi